Selamat siang Bu Ros, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang kerangka dasar pendidikan multikultural. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Octavia Salimu, NRP 1613018018, dan teman saya yaitu Kak Sumta 1613017013, dan teman saya lagi Karencia Renti Telagat 1613017014. Nah, di sini kami akan membahas tentang kerangka dasar pendidikan multikultural. Kerangka dasar pendidikan multikultural. Pembahasan pertama adalah konsep pendidikan multikultural, yaitu ada konsep multikultural sama pengertian pendidikan multikultural. Yang pertama, konsep multikultural. Nah, konsep multikultural ternyata tidak sama dengan konsep keanekaragaman, baik secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi satu ciri khas masyarakat majemuk saja. Karena sebenarnya multikulturalisme lebih menekankan pada keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Maksudnya adalah semua agama atau budaya itu sama-sama istimewanya. Tidak ada yang budaya atau agama yang lebih baik, tetapi semuanya sama-sama baik. Selanjutnya ada konsep multikultural menurut Bloom mengatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Selanjutnya ada kata multikultural memiliki pengertian yang sangat luas, bergantung pada konteks pendefinisian serta manfaat yang diharapkan. Dalam kebudayaan multikultural, setiap individu memiliki kemampuan berinteraksi meskipun latar belakang kultur masing-masing itu berbeda. Hal di atas disebabkan oleh sifat manusia yang akomodatif, asosiatif, adaptabel, fleksibel, serta kemauan untuk saling menghargai. Nah, adapun paradigma multikulturalisme menurut Sita Resmi pada anak dapat dilakukan melalui cara berikut, yaitu menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberikan contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak membedakan teman yang berbeda agama, warna kulit, dan lain-lain. Secara tidak langsung, dengan menyampaikan berita yang berisi pesan tentang multikulturalisme, misalnya dengan cara membaca dongeng sama membaca legenda, seperti itu. Nah, pengertian multikultural itu ada beberapa menurutnya para ahli. Yang pertama itu ada Andersen dan Kusser. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan tentang keberagaman budaya. Sedangkan menurutnya James juga mendefinisikan bahwa multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan menjelaskan yang mengakui serta menilai pentingnya suatu keberagaman budaya dan etnis dalam gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan pribadi, kelompok maupun negara. Selanjutnya ada Paulo yang merupakan pakar pendidikan pembebasan, juga mengatakan bahwa pendidikan bukan menara ganding yang berusaha menjauhi realitas sesuai sosial dan budaya. Selanjutnya ada menurut Howard, juga berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural. Nah, sehingga pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang mengajarkan peserta didik bagaimana hidup saling menghargai, serta toleransi dalam hidup bermasyarakat, sehingga kedepannya peserta didik memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat. Pendidikan multikultural tidak sama persis dengan enkulturasi ganda. Karena enkulturasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan individu secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan individu tersebut dalam bermasyarakat. Sedangkan pendidikan multikultural merupakan sikap peduli dan mau mengerti
dan pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Definisi pendidikan multikultural yang diadopsi dari Suzuki didasarkan pada asumsi awal bahwa sekolah sangat berperan besar dalam mengubah struktur sosial masyarakat. Namun, bukan berarti sepenuhnya sekolah dapat mengubah struktur tersebut, tetapi sekolah menjadi wadah dan alat membuat suatu perubahan sosial bagi masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama bagi setiap anak. Dan sedangkan tujuan umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk mencapai satu persatuan, yang kedua memahami latar belakang individu dan kelompok masyarakat, yang ketiga menghormati dan menghargai budaya satu dengan yang lainnya, yang keempat menyelesaikan sikap-sikap etnosentris. Sikap-sikap etnosentris itu sendiri ke orang-orang yang suka meremehkan budaya orang lain, jadi kayak lebih berpangkal pada budayanya sendiri gitu. Terus dan purbasangka itu sendiri memiliki prasangka gitu. Terus yang berikutnya memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis. Lalu selanjutnya meningkatkan jati diri yang bermakna bagi semua orang. Nah, di sini adapun pengertian secara luas multikultural mencakup tidak membedakan kelompok-kelompok seperti agama, ras, budaya, etnis, strata sosial. Dalam pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran sekaligus sebagai subjek pendidikan. Nah, secara umum, peserta didik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemauan untuk berkembang ke arah lebih dewasa. Yang kedua, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, dapat menjelajah alam sekitarnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat, nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Di sini, menurut Faridah Hanum, nilai-nilai utama dari pendidikan multikultural yaitu yang pertama demokratis. Seperti yang kita ketahui, demokratis itu negara yang adil, seperti adil dalam politik, sosial, budaya. Jadi di sini orang berhak mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Lalu yang kedua, humanisme. Humanisme itu orang-orang yang memiliki rasa prikemanusiaan di dalam dirinya. Lalu yang ketiga, pluralisme. Pluralisme sendiri itu yang berarti orang-orang yang paham dengan adanya keberagaman gitu. Orang-orang yang paham tentang keberagaman seperti yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kelima, fokus pendidikan multikultural. Nah, di sini menurut Tilar pada tahun 1999, fokus pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan hanya pada kelompok ras, agama, kultur, domain, atau mainstream. Nah, pendidikan multikultural itu lebih menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi setiap individu. Pendidikan multikultural sendiri merupakan sikap peduli dan mau mengerti. Nah, di sini juga Tilar menegaskan bahwa pengertian multikultural itu mencakup pertimbangan terhadap strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural yang harus mencakup subjek-subjek seperti toleransi, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan. Dalam konteks teoritis, kita belajar dari contoh-contoh pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju. Ada beberapa pendekatan, yaitu yang pertama,
pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau multikultural. Yang kedua, pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan bagi kebudayaan pluralisme. Yang keempat, pendidikan dwi budaya. Dan yang kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Lalu, yang keenam, perspektif tujuan pendidikan multikultural. Nah, di sini sistem klarifikasi Robinson itu ada 3 perspektif multikultural, yaitu yang pertama, perspektif cultural assimilation. Ini merupakan model transisi pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi peserta didik. Terus yang kedua, perspektif kultural pluralisme. Nah, ini merupakan suatu sistem pendidikan yang lebih mementingkan akan pentingnya hak asasi, hak bagi seluruh masyarakat. Yang ini untuk kayak memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaannya. Lalu yang ketiga, perspektif kultural sintesis. Nah, ini merupakan gabungan antara cultural assimilation dan perspektif kultural pluralisme. Baik, di sini saya akan melanjutkan latar belakang lahirnya pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme sesuai dengan Perang Kedua. Nah, mungkin kita mendengar kata Perang Kedua itu tidak asing lagi karena itu sudah kita pelajari di sejarah. Nah, jadi benar-benar terbentuknya multikultural ini sangat sudah lama. Nah, jadi terbentuknya ini selain terkait dengan juga perkembangan politik internasional, diskriminasi, atau yang lainnya, juga meningkatkan pluralitas atau keberagaman. Nah, jelas sekali, ya kan? Namanya kita belajar tentang multikultural. Berarti di dalamnya itu ada keberagaman. Nah, lalu selanjutnya itu ada konsep pendidikan multikultural dalam Sisdiknas ya. Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi setiap manusia. Jelas sekali ya, karena kan pendidikan itu sangat penting. Jadi makanya kenapa dikatakan kebutuhan. Karena misalkan tanpa pendidikan, kita tidak, ya, mungkin kita mengetahui tapi tidak sedalam orang yang berpendidikan. Nah, begitu kenapa pendidikan itu merupakan kebutuhan bagi setiap manusia ya. Jadi tidak hanya khusus orang-orang, maksudnya khusus seperti apa-apa, yang penting ini hanya khusus untuk manusia atau negara maupun pemerintah lainnya. Nah, di sini juga pendidikan harus selalu ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di negara ini. Nah, jadi kita tahu yang berwenang di negara ini, khususnya untuk pendidikan, pastinya kan ada guru dan atasan guru juga. Pokoknya yang berwenang di negara ini yang berkaitan tentang pendidikan. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Nah, di sini juga ada hegemoni, bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jadi ini terjadi bukan hanya di bidang politik saja, maksudnya dilakukan bukan di bidang politik aja atau yang lainnya, tapi di bidang pelayanan masyarakat juga penting. Nah, di sini ada yang pertama itu orientasi kemanusiaan. Nah, di mana
Orientasi ini merupakan sebuah nilai kodrat yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat global, di atas semua suku atau golongan dan agama. Nah, kemanusiaan itu sangat penting ya untuk kita, karena kan tidak hanya kita saja atau diri kita sendiri, melainkan juga kepada sesama kita. Karena kita di Indonesia ini banyak sekali ragamnya. Jadi kita harus ada orientasi kemanusiaan. Nah, lalu ada orientasi kebersamaan. Nah, di sini orientasi ini merupakan sebuah nilai yang sangat mulia. Kenapa? Kenapa disebut orientasi ini sangat mulia? Karena yang namanya kebersamaan, adanya kerjasama, atau misalkan kalau dikatakan kebersamaan itu kan tidak harus selalu semacam ya kebersamaannya hanya di daerah itu saja, tidak, tetapi di daerah lainnya juga. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan lingkungan kita. Nah, dengan supaya kita bisa ada jiwa kebersamaan, kita harus menghargai sesama kita, menghormati sesama kita. Nah, itu yang penting. Karena kan kita itu gak hanya di tempat itu saja kan, pastinya kita akan pergi ke daerah lainnya. Nah, lalu di sini juga ada orientasi kesejahteraan. Nah, ini orientasi ini merupakan kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang, sejahtera. Nah, dengan tidak adanya konflik atau masalah yang kita lakukan, pasti kita akan merasa kesejahteraan itu ada. Karena kenapa? Karena kan kita tidak berbuat apa-apa dan suasana itu akan baik-baik saja. Justru kita melakukan yang dapat membangun daerah kita atau negara kita, sehingga tidak ada yang namanya kayak korupsi atau pokoknya narapidana atau yang penting hal-hal yang buruk, sehingga kita aman kalau misalkan kita tidak melakukan hal yang buruk, ya kan? Jadi ya kita akan merasakan kesejahteraan. Oke. Lalu ada juga di sini orientasi profesional. Nah, di mana ini merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun sangat tepat. Nah, jadi ini tepatnya itu maksudnya itu baik itu dari segi prosesnya, ruangnya, pelaku, waktu, tepat anggaran, kualitatif dan kuantitatif, dan tepat tujuan. Itu yang dikatakan profesional. Nah, lalu ada juga orientasi yang mengakui pluralitas dan heterogenitas. Nah, di sini jelas sekali bahwa pluralitas dan heterogenitas merupakan kenyataan tidak mungkin ditindas secara fasis dengan munculnya sikap misalkan fanatisme terhadap kebenaran yang diyakini oleh banyak orang. Nah, jadi kita tidak boleh fanatik terhadap apa yang disembah oleh sesama kita. Justru kita harus menghargai, harus menghormati, supaya itu kembali lagi ke orientasi kemanusiaan kita ada, kebersamaan kita ada. Jadi kayak kita benar-benar kesejahteraan di sana kita merasakan kesejahteraan. Kita terikat dengan sesama kita meskipun berbeda, ya kan? Bedanya itu kan kita memang satu Indonesia, tapi cuman bedanya ya kita kan beragam-ragam ya. Oke. Lanjut, di sini ada orientasi anti hegemoni dan anti dominasi. Nah, ini juga dua istilah yang sangat populer bagi kaum tertindas. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak pernah digunakan. Bahkan dihindari
oleh para pengikut paham misalkan liberalis, kapitalis, globalisasi, globalis ya, dan neoliberalis. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada pendidikan multikultural dalam dimensi pendidikan nasional. Nah, di sini ada menurut Pilar 2004 dan Beni 2006, pendidikan multikultural memiliki dimensi sebagai berikut, yaitu right to culture dan identitas budaya lokal. Nah, di sini multikulturalisme ini didorong oleh pengakuan terhadap hak azazi manusia. Akan tetapi, banyak sekali pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak lainnya, yaitu ada hak kebudayaan. Ada hak kebudayaan. Lalu lahirnya identitas kesukuan sebagai perkembangan budaya mikro di Indonesia memerlukan masa transisi, yaitu seakan-akan menurunnya rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia. Nah, jadi sungguh ya, kebudayaan yang ada di Indonesia itu kan bermacam-macam. Nah, itu yang penting yang harus kita kembangkan. Bukan berarti kita sesama Indonesia, tetapi kita tidak bisa menghargai, tidak bisa menjaga nama baik budaya mereka, atau justru kita berbuat sebaliknya. Selain kita juga menjaga, kita juga pasti akan, misalkan kita merusak, misalkan kita sekarang berada di tempat yang berbeda di tempat kita. Nah, di sana kita harus dapat menyesuaikan. Itu wajib, karena apa? Kalau kita tidak menyesuaikan, tentu budaya kita dengan budaya mereka berbeda. Kita tidak tahu kebiasaan mereka, kebiasaan kita itu sama atau tidak, karena kadang ada perlawanan. Nah, jadi itu yang perlu kita jaga, dan itu yang perlu kita hindari agar tidak terjadi tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Nah, dan pastinya kalau kita bisa menyesuaikan, semua akan baik-baik saja, dan justru kita disenangi, ya kan? Baik, mungkin inilah presentasi kami pada siang hari ini. Mengucapkan terima kasih.